Halo teman-teman, selamat datang di Tarsam FPL. Kali ini pembahasannya squad pick game ketiga, yang mana bakal deadline-nya itu tanggal 30 Agustus, Sabtu jam 5. Sebenarnya ini masih lama sih, tapi kalian bisa pertimbangin ya. Untuk kipernya, langsung aja ya, untuk kipernya aku masih Sales nanti ketemu West Ham United. West Ham ini baru nyetak 1 gol dan kebobolan 8 gol. Jadi kayaknya aman lah kalau mau ambil Nottingham, dan mainnya juga di home-nya Nottingham gitu. Semoga nanti ada beberapa save ya dari Sales, atau kalau nggak ya minimal clean sheet aja lah. Terus back juga sama Murilo. Nah, Murilo nih aku juga berharap defensive contribution ya, karena sejauh sejauh 2 game awal si Murilo ini defensive contributionnya ada 5 sama 6. Nah, semoga nanti bisa lah dapat 10 atau enggak 12 lah, biar sekalian kalau ada clean sheet kan nanti ada 9 poin. Nah, lanjut selanjutnya itu ada Senesi sama Spence. Nah, Senesi sama Spence ini main berhadapan satu sama lain, tapi Tottenham tuh kayaknya lebih diunggulin karena mainnya di home-nya Tottenham. Plus si siapa, Thomas Frank ini kayaknya lagi honeymoon era ya. Kayaknya kalau menang tuh gampang banget kalau pelatih baru. Terus kalau Senesi, kenapa Senesi itu karena kemarin dia ada defensive contribution. Jadi ketemu sama Wolves, terus dia clean sheet dan defensive contribution-nya tuh ada 14 tambah 2 kan jadinya. Jadi di total tuh ada 9 poin. Nah, itu sih yang aku harapin ya. Dia juga diferensial yang ngepick baru 1,6. Spence juga diferensial yang ngepick baru 2. Fixturnya juga bagus-bagus. Hijau semua setelah lawan Bournemouth tuh. Paling lawan Brighton agak merah. Lalu lanjut kita ke midfield. Untuk midfield nih aku masih coba percaya sama Onana, walaupun ranking aku udah overallnya tuh udah 8 juta ya, udah kacau banget. Nah, ini Onana ini sebenarnya di komunitas FPL banyak yang ngomongin kalau dia defensive contribution-nya bakal banyak nih nanti kalau ketemu Crystal Palace. Dan sebenarnya sih dia udah dapat total tuh 9 sama 14 defensive contribution. Nah, semoga besok ada defensive contribution juga ya dari Amadou Onana ini. Mengingat lawannya tuh Crystal Palace, tim yang sebenarnya sih nggak eksplosif amat. Nah, yang aku lihat tuh Crystal Palace kan ditinggal Eberechi Eze ya. Nah, siapa tahu nanti dengan nggak adanya Eze mungkin Aston Villa bisa ngimbangin permainannya. Lanjut ada Tijani ini kemarin lumayan mengejutkan karena kalah, dan Tijani ini ternyata defensive contribution-nya cuma 5. Nah, besok nih lawan Brighton, tim yang sebenarnya juga belum mencolok. Brighton ini baru ngegolin 1 dan udah kebobolan 2. Nah, dengan begitu aku masih berharap ada kontribusi dari Rangers besok. Lanjut ke Muhammad Salah dulu ya. Muhammad Salah nih kemarin aku jadiin kapten. Terus nanti karena dia lawannya Arsenal, agak takut sebenarnya. Jadi aku nggak jadiin dia kapten dulu. Terus dia nanti mainnya home sih sebenarnya. Cuman ya ada opsi kapten lain yakni Haaland ya. Nanti kita bahas itu. Terus lanjut lagi Bryan Mbeumo ini belum ada juga kontribusinya sebenarnya. Cuman nanti dia ketemunya tim promosi Burnley. Dan Bryan Mbeumo tuh kemarin pas Piala Liga Bryan Mbeumo tuh ngegolin 1 pas open play. Nah, habis itu adu penalti dia ngegolin 1 lagi. Dan yang kocaknya nih, dia gagal ngegolin karena di penaltinya sampai 9 atau 8 gitu. Nah, yang terakhir ini Bryan Mbeumo dan dia nggak ngegolin, sama Kunya juga ngegolin sebenarnya. Cuman ya semoga aja ada perubahan dari permainan Bryan Mbeumo ya kan. Kemarin sih pas dia bikin gol tuh cakep banget ya, tipikalnya Bryan Mbeumo banget. Dia berani bawa bola, terus berani nge-shoot juga, dan alhamdulillah ya gol. Nah, semoga kita bisa lihat performa seperti itu pas lawan Burnley. Terus yang ngepick juga sebenarnya masih lumayan sedikit sih, 14%, dan harganya ini 8. Cuman kalau kalian punya budget 8 terus mau beli Bryan Mbeumo, kayaknya nanti kita nanti aku kasih opsi lain ya. Oke, lanjut ke striker. Kalau striker ini aku masih
bawa Mateta sama Haaland. Pertama ini Mateta dulu ya. Mateta karena nanti dia ketemu Aston Villa. Yang aku bilang tadi Aston Villa tuh udah nah Aston Villa ini baru kebobolan 1 gol sebenarnya. Cuman kemarin 2 game awal tuh yang main jadi kiper bukan si Martinez. Oh sorry, ternyata yang kiper kemarin tuh Martinez. Nah setelah Martinez main malah kalah gitu 1-0. Nah aku berharap si Mateta masih bisa ngasih kontribusi. Mungkin kalau besok Mateta nggak ngasih kontribusi apa-apa, bakal aku tarik dia keluar, diganti sama striker yang lebih produktif lagi kayak Joe Pedro mungkin ya. Terus Haaland kenapa Haaland ya? Tadi karena si Brighton itu udah kebobolan. Nah, Brighton itu udah kebobolan 3 kali ya. Semoga nanti Haaland bisa nambah total kebobolannya Brighton in a good way. Semoga sih. Ya aku sebenarnya nggak terlalu suka Haaland, tapi karena harganya mahal itu ya. Tapi karena nggak ada striker kayaknya yang lebih moncer. Karena sebelumnya Gyökeres belum ada. Ini kayaknya mungkin nanti kalau udah kelihatan Gyökeres bakal konsisten, aku mulai nyari cara biar Gyökeres bisa masuk. Mungkin Haaland keluar ya. Terus lanjut ke posisi substitusi. Posisi substitusi masih sama, ada Cardano. Nggak pernah main sama sekali Cardano. Kalau kalian punya budget 4 miliar, kayaknya lebih milih si Dubravka ya. Dubravka tuh main sih. Terus posisi back ada Wan-Bissaka sama Steve. Nah, Wan-Bissaka nih karena timnya udah kebobolan 8 dan Wan-Bissaka nih nggak ada return sama sekali, aku cadangin. Kalau Steve karena ketemu MU. Terus lanjut lagi ke posisi striker. Posisi striker ini aku masih tetap sama Piru nanti ketemu Newcastle ngambil 1,5, tapi dia kayaknya main tuh cuman sampai menit 60 lah. Habis itu diganti Mecha. Jadi ya aku taruh cadangan dulu aja. Oke, lanjut ke posisi topik ya. Nah untuk topik posisi kiper ini kalian bisa milih Robert Sanchez. Robert Sanchez ini harganya 5, belum naik sama sekali. Padahal yang transfer tuh kayaknya udah naik 10% kalau nggak salah. Karena sebelumnya tuh baru 16 atau 18 gitu. Nah plus dia ini banyak penyelamatan ternyata. Walaupun kemarin tuh kayaknya Chelsea kebobolan atau si Chelsea ini kayaknya main hati-hati banget ya. Jadi Sanchez nih potensi clean sheet-nya ada gitu teman-teman. Harganya juga cuma 5 dan fixturnya kedepannya sih nggak yang gampang-gampang banget, cuman aman lah kalau mau masukin si Sanchez. Lanjut ke best pick selanjutnya itu ada Dunburn ini nanti ketemunya Leeds sama Wolves, yang mana dua tim ini fixturnya mudah buat Newcastle. Jadi ya kayaknya reasonable buat masukin Dunburn. Plus dia defensive kontribusinya ada terus gitu kan, dapat 2. Walaupun kemarin pas kalah lawan Liverpool tuh kayaknya dia kebobolan 3 gol ya, tapi ketolong sama defensive kontribusinya. Nah kayaknya sih kalau misalkan kalian ambil Dunburn terus mungkin ada clean sheet, bisa tuh dapat 9 poin dari Dunburn. Lalu pilihan kedua buat posisi back itu ada Vandenberg ini nanti ketemu Sunderland, yang mana itu tim promosi juga, dan dia nih mainnya rapi ya, rapet sama Coyote sama Nathan Collins di Brentford. Nah kayaknya sih kalian bisa nih milih Vandenberg karena harganya 4,5 dan yang milih itu baru 0,7 gitu. Ini Vandenberg sama Dunburn menurutku rekomendasi. Kalau posisi midfield aku ada rekomendasi best pick dari aku itu ada Brennan Johnson. Dia tuh selalu ngegolin dari 2 pertandingan awal dan yang milih itu baru 7,7. Sementara kita tahu ya, menurutku ya si Thomas Frank ini masih honeymoon sama si Tottenham. Kayaknya buat menang lawan tim-tim papan tengah tuh bisa lah. Jadi aku pilih Brennan Johnson. Atau kalau kalian mau opsi yang lebih murah tuh ada Dango ini dari Brentford juga ya, karena ketemu Sunderland. Walaupun nanti fixture selanjutnya tuh ya nggak mudah-mudah banget, tapi kayaknya masih reasonable lah buat masukin Dango, harganya 6. Lanjut ke posisi striker, ini best pick sih karena lagi rame aja ya, itu Gyökeres tuh masih jadi best pick walaupun nanti dia ketemunya Liverpool. Tapi kalau misalkan returnnya kayaknya bakal ada sih dari Gyökeres,
Tapi setelah Liverpool juga lawannya masih berat-berat ya, ada City sama Newcastle, jadi bisa jadi pertimbangan lah ya. Atau mungkin kalau kalian mau yang lebih murah, di bawahnya Gyökeres tuh ada Ekitike. Bacanya gimana ya, Ekitike, Ekitike 8,7, fixturnya malah lebih mudah. Nah ini best pick menurutku sih Ekitike ya. Cuma kalau kalian udah punya Haaland kayak aku, bakal susah masukinya karena pemain pemain duit yang sisa tuh udah sedikit buat pemain-pemain lain gitu. Yang ngepick juga udah banyak, jadi ya silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Itu aja sih kayaknya untuk game week 3 kali ini. Terima kasih.